Hello pejuang WMR, welcome to Basit Corner. Belakangan ini lagi rame soal JAHT cuman bisa dicairin pas lu udah umur 56 tahun. Nah jadi kan gue lagi ngeliat story di Instagram gue ya kan. Nah habis itu di story gue itu ada story temen gue yang ngepost fitnya sih dari Indozone. Di situ dibilang katanya BPJS itu atau JHT mengeluarkan peraturan yang dimana dana BPJS itu cuma bisa dicairin pada saat lu usia 56 tahun. Multi persepsi nih ya kan. Nah akhirnya setelah gue ngeliat berita itu, gue langsung coba cari di Google. Akhirnya gue googling. Ternyata banyak dari Kompas, Detik, CNBC, Ekonomi Bisnis, pokoknya banyak lah, Tempo gitu-gitu kalau nggak salah. Itu pada nge-up soal peraturan JHT yang baru ini. Nah dan akhirnya pas setelah gue baca, kebanyakan isinya itu sama. Nah artinya kan ini serius nih. Karena kan biasanya kan event berita banyak kan di lapangan kadang kan ternyata nggak terrealisasi gitu kan. Akhirnya karena ini soal BPJS, akhirnya gue tanya teman gue yang kerjaan itu dia sebagai HRD. Kenapa gue tanya ke teman gue yang HRD? Karena kan pasti kan kerjaannya kan beririsan langsung sama Depnaker, sama JHT, BPJS, Jam Sostek lah gitu kan. And then kata dia, this is true. Ini beneran peraturan ini. Dan peraturan ini bakal terrealisasi 3 bulan setelah peraturan ini disahkan. Yang dimana itu berarti kalau nggak salah itu 4 Mei. Ya tanggal 4 Mei itu udah mulai disahkan. Udah mulai berlaku. Sah itu tanggal 4 Februari. Mulai jalannya itu tanggal 4 Mei. Gue bilang sama temen gue, ini berarti peraturan beneran nih. Ini bakal real, bakal sah gitu kan. Iya ini bakal running di bulan Mei. Oke. Karena ini udah valid, akhirnya gue research untuk gue bawain di konten kali ini gitu kan. Dan pada akhirnya setelah gue udah selesai riset, gue buat skrip, gue baca, gue buat summary-nya, dan ternyata peraturan ini beneran oke. Jadi pemerintah ini nggak ada capek-capeknya bikin rakyatnya ini marah gitu. Karena terakhir kan kita udah dibikin auto marah tuh sama peraturan dari Omnibus Law. Sekarang BPJS, oke. Yang dimana BPJS, apalagi JHT ya, karena ini kan bersinggungan banget langsung sama duit gitu kan, sensitif. Lu aja dipinjemin duit sama temen lu nggak dibalikin, kan jadi marahan gitu kan. Atau pokoknya sesuatu yang uang deh itu sensitif gitu kan. Apalagi soal rakyat dan uang itu kombinasi yang sangat pas untuk bikin rakyat marah gitu. Jadi sesuai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Di situ ditulis bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu diberikan kepada peserta pada saat mencapai usianya 56 tahun. Jadi mau lu resign, mau lu di PHK, dana lu bakal cair di umur 56 tahun. Jadi kalau kita flashback lagi tuh Jam Sostek itu di bawah 2015 itu peraturannya itu sama kayak ini. Di bawah 2015 itu peraturannya itu lu bisa dicairin dana lu setelah umur lu udah 50 tahun ke atas, literally pensiun gitu kan. Setelah di 2015an lah kalau nggak salah ya, itu mulai ada peraturan segar yang dimana karyawan resign itu bisa mencairkan dananya setelah 1 bulan penonaktifan dari JHT-nya gitu kan. Jadi setelah lu resign di tahun 2015 sampai 2022 kemarin 2022 ini, jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2022 itu lu bisa cairin dana BPJS lu setelah lu 1 bulan resign. Katakanlah lu resign di bulan Desember, ya kan, Desember akhir. Habis itu nama lu bakal nggak aktif di BPJS setelah akhir Januari 1 bulan. Nah setelah 1 bulan setelah data di BPJS lu nonaktif itu baru bisa lu cairin sebelum peraturan baru ini muncul. Nah sekarang kalau lu mau setelah lu udah resign ya lu tunggu aja sampai umur 50 tahun baru lu bisa cairin gitu. Jadi menurut Dita Sari di Twitternya tuh dia nge-tweet, JHT ini adalah amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan turunannya. Tujuannya agar pekerja menerima uang tunai saat sudah pensiun. Cacat
dan meninggal. Jadi sifatnya old saving. JHT adalah kebun jati, dia bilang gitu kan, bukan kebun mangga yang dimana panennya lama gitu kan. Dan apa lu semua setuju? Silahkan di komen gitu kan. Tapi gini, menurut gue peraturan ini cukup banyak kontradiksinya gitu kan. Kenapa? Karena orang yang kerja di swasta, kita nggak usah ngomongin yang negeri deh, kita ngomongin yang swasta aja deh. Kalau mereka mah udah ada uang pensiun bulanan gitu kan, karena kayak lu kalau sering dengar gitu kan, PNS itu terjamin hidupnya bakal terjamin dari tua gitu kan, karena kan PNS kan ada kalau nggak salah tuh ada pensiun bulanan, jadi santai gitu. Jadi kita bicara soal yang di swasta dulu. Jadi kontradiksi yang pertama itu adalah soal umur. Umur nggak ada yang tahu umur lu sampai 56. Yang pertama itu. Kalau lu sekarang masih umur 25 dan lu resign di umur 30, lu silakan tunggu uang hak Anda kembali pada saat 56 tahun, yang dimana Anda menunggu sekitar 26 tahun. Udah gue bilang kan, udah mending lu jualan toge aja. Jadi lu nggak usah pusing-pusing jadi karyawan, mikirin jam sostek gitu. Udah jualan toge aja, jualan apa kayak kembang tahu kayak gitu kan. Jadi lu nggak usah pusing-pusing mikirin kayak ginian gitu. Yang kedua, orang yang udah nemu passion. Orang-orang yang udah nemu passionnya dan dia mau ngejar cita-citanya, banyak dong orang-orang yang kayak gitu kan. Di sembari dia bekerja di perusahaan, dia sembari ngembangin skill dia yang lain gitu. Jadi semisal dia udah kerja di umur 18 tahun, dia sembari kuliah. Katakanlah sampai umur 28 dia tuh baru nemu passion dia gitu kan. Katakanlah dia baru nemu skill yang menurut dia nyaman gitu. Akhirnya dia sembari kerja, dia sembari ngelatih skill. Habis itu dia sembari berjalan, dia udah ada customer base-nya. And then dia memutusin untuk berhenti kerja di perusahaan dan fokus ke bisnisnya. Katakanlah orang ini dia passion terhadap bikin pot gitu kan, atau enggak bikin sesuatu yang dari tanah liat lah gitu kan. Dan untuk memulai itu dia butuh dana untuk beli alat-alat yang memadai dan sumber daya yang lebih banyak gitu kan. Dan akhirnya dia inget, oke, gue masih punya JHT nih ya kan, gue cairin gue resign habis itu kan gue bisa cairin gitu kan. Taunya pas dia mau cairin, dana Anda hanya bisa dicairkan pada saat umur Anda 56 tahun. You know what? Mimpi dia bungkus, brother. Atau jenis bidang lain yang enggak harus bikin pot deh, apakah dia bidang lain gitu kan, tetap sama, tetap terhenti karena pasti butuh dana untuk membangun bisnis baru dia gitu kan. Tapi itu semua terhenti karena peraturan ini gitu. Dan satu poin lagi, ini hal yang ketiga, yaitu soal orang yang umurnya tuh udah 35 tahun ke atas. Dan jenis orang yang umur 35 tahun ini tipenya tuh adalah worker abis lah pokoknya. Pokoknya dia tahu rutenya itu untuk cari duit, iya gue harus kerja di perusahaan. Dia tuh nggak bisa berdikari. Banyak orang-orang kayak gitu ya. Untuk gue dapat duit ya gue harus bekerja. Bekerja means ya lu kerja di perusahaan, ngelamar, diterima, and then gue kerja dapat gaji bulanan. Itu ada tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Sekarang kita ngebahas orang yang tipe yang kayak tadi ya. Jadi di umur 35 tahun dia ini katakanlah resign atau nggak dipecat. Nah habis itu dia mencoba untuk ngelamar lagi, dan alhasil karena umur 35 itu di suatu perusahaan untuk yang baru itu dianggap tua, jadi susah untuk dapat kerjaan lagi karena perusahaan kan pasti bakal milih yang muda-muda ya kan. Nah orang-orang yang umur 35 tahun ini bisa dibilang vonis miskin, Pak. Kenapa vonis miskin? Karena tipe rute untuk dapat revenue tuh dia cuman tahu untuk kerja aja gitu. And then pada saat dia udah umur 35 tahun nggak ada kerjaan, and then dia mau cari kerja lagi, and then dia nggak ada pekerjaan, itu kan bisa dibilang vonis miskin karena dia bakal susah dapat pekerjaan gitu, karena dia buta sekali atau mungkin dia nggak ada keberanian untuk bikin usaha gitu kan. Satu-satunya jalan tabungan dia itu hanya punya JHT yang didedak dari gaji dia bulanan gitu kan. Itu kan sebenarnya hak gak sih? Iya, kalau JKP itu kayak premi tau gue. Kalau JHT kan bulanan gitu. Kalau JHT kan bulanan, jadi diambil dari gaji kita gitu, dipotong gitu. Nah habis itu dia mutusin, oke deh kayaknya gue masih ada JHT nih ya kan, masih ada jam sostek gue gitu. Habis itu dia mau cairin buat
Ya mungkin keperluannya buat sehari-hari, atau nggak mungkin dia buat muterin duit kecil-kecilan gitu. I don't know, bukan bisnis yang berkonsep yang besar gitu, karena kan dia nggak ada fondasinya kan. Tapi sebagian besar uang jam sosteknya itu bakal dipakai untuk sehari-hari. Karena dia udah gak ada tabungan, dia coba cairin. Karena kebentur peraturan ini, ternyata dana dia itu bisa diambil pas dia udah umur 56 tahun. What will happen gue coba. Itu kan jadi apa ya? Jadi kasihan gitu. Maksud gue banyak banget kondisi-kondisi di mana masyarakat, itu aja tadi yang gue sebutin baru 3 hal gitu kan. Soal umur nggak ada yang tahu, soal passion, soal lebih spesifik lagi soal umur yang 35 tahun dengan tipe orang yang dia nggak ada fondasi untuk berbisnis gitu. Ya bakal kayak begini tipenya tuh orang-orang tuh ya, yang di umur 35 ini ya bakal nggak tahu mau ngapain gitu. Ya kasihan aja. Paling nggak kan kalau dia ada dana jahat kan, dia paling nggak kan bisa hidup 1 tahun gitu kan tanpa gaji gitu kan. Nah di tahun depan ya gue nggak tahu, mati kali. Ya well, jadi konklusinya itu adalah apa ya, mungkin gue agak telat sih untuk ngupload ini ya. Tapi kenapa agak telat, karena gue mau coba riset lebih jauh lagi, siapa tahu ada perubahan. Tapi sampai detik ini sih kayaknya nggak ada perubahan sih pak. Jadi konklusinya tuh menurut gue peraturan ini banyak banget kontradiksinya. Dari sisi employee ya, dari sisi pekerja atau buruh ya, gue rasa orang-orang yang pro ini adalah dia pasti bukan karyawan, atau enggak dia nggak ada irisan soal jam sostek lah gitu kan. Dan banyak juga orang yang kerja di kantor yang gajinya dididak untuk BPJS gitu kan. Pokoknya pekerja-pekerja yang bersinggungan sama jam sostek pasti bakal kontra, harusnya gitu. Karena apa ya, karena peraturan ini benar-benar memberatkan karyawan. Dan gue ngelihatnya sepertinya masih harus banyak yang dikaji. Jadi nggak semerta-merta buru-buru langsung disahin. Dan gue juga cari lagi, ada beberapa di forum di Reddit kalau nggak salah. Ya di Reddit ada yang bilang ini bahasan internal BPJS ini udah ada dari 2017 katanya. Dari tahun 2017 itu sebenarnya mereka tuh udah merencanakan ini, tapi timingnya kurang tepat aja. Dan di saat timingnya udah tepat dan kebetulan kondisi kita lagi digampar sama pandemi, seakan-akan pemerintah lagi butuh duit ditahan, seakan-akan seperti itu. Tapi yang gua baca itu mereka tuh udah ada bahasan dari tahun 2017, cuman timingnya kurang tepat aja, timing dan kesempatan lah, gua nggak tahu lah. Dan mungkin ada timingnya di sekarang, ya timingnya mungkin kurang tepat bagi masyarakat, bagi mereka mungkin tepat, gua nggak tahu. Karena dengan adanya peraturan ini, banyak masyarakat yang curiga atas dasar ketidakpercayaannya terhadap pemerintah. Karena histori-histori yang sebelum-sebelumnya gitu kan, ada yang bilang lagi di Reddit gitu, dia bilang kayak pada yakin aja institusi jam sostek bakal masih ada di tahun 2040. Yang ada bakal ada bencana korupsi besar-besaran, itu menurut dia. Lihatlah kasus Asabri atau Jiwasraya. Habis itu pemerintah ditanya, ini bagaimana pak uang masyarakat pak gitu kan. Terus dijawab, loh kami nggak tahu, itu kan pekerjaan pemerintah yang sebelumnya. Ya intinya mohon dikaji lagi lah menurut gue, sampai benar-benar dapat dari hulu sampai ke hilirnya gitu. Dan dikaji dengan dasar kemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat lah. Kiranya gue ada kurang atau salah, silakan di komen. Nanti kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar, oke? Dan see you and ciao.